Okay, good morning, my children, my student. We'd like to discuss about description text atau di dalam bahasa Indonesia disebut dengan teks deskripsi atau yang disebut dengan teks yang menggambarkan tentang seseorang atau benda atau binatang. Ya, contohnya adalah saya mempunyai teman saya badannya tinggi dan sebagainya. So I will give you about description of our pets. Okay, this is a description text. What is the description text and do you know it? Okay, then description text. We'd like to discuss about description text. Next, description text is a text which says what a person or a thing is like. Its purpose is to describe and reveal a particular person, place, or thing. Intinya begini, bahwa description text adalah teks yang mengatakan atau berbicara tentang seseorang seperti apa, benda itu seperti apa, dengan tujuan untuk menggambarkan seseorang, tempat, atau boleh benda, binatang, dan sebagainya. Okay. Nah, structure atau generic structure itu adalah susunan dari teks itu adalah descriptive text has its own rules in writing, including in the structure or composition of which must be written in order. Berarti kan bahwa description text mempunyai aturan-aturan di dalam cara penulisannya, termasuk secara grammatical atau yang disebut dengan rumus, komposisi, aturan yang juga tertulis. If you are prompt to create descriptive text, then make sure the structures is. Nah, perhatikan bahwa jika kamu ingin menulis karangan deskripsi, yakinkan diri Anda bahwa susunannya adalah seperti ini, ya, susunan karangannya. Next. Okay, the goal is to identify something to be described or depicted. Perhatikan bahwa tujuannya adalah mengidentifikasi seseorang, ya, sesuatu, ya, tentang gambaran dirinya. Jadi mempunyai rambut yang hitam, memiliki mata yang sipit, hidung yang mancung, badan yang tinggi, itu adalah description text. Explanation easy, identification serve, ya. Identification serves to introduce the reader about the object or something that we have described before we tell about its properties, ya, yang menggambarkan semuanya untuk memperkenalkan pembaca bagaimana bentuknya, bagaimana tingginya, lebarnya, dan sebagainya, ya, sebelum kita mengetahui, ya, seperti apa. Okay, next. Yang kedua adalah description, ya. The section in the second paragraph and so on contains the properties inherent in something that you already introduced to the reader in the first paragraph. Perhatikan bahwa paragraf kedua itu berisi tentang hal-hal yang berkaitan dengan apa yang telah diperkenalkan sebelumnya. Contohnya adalah saya memiliki seekor kucing. Kucing saya ekornya panjang, warnanya bulunya adalah oranye, kemudian matanya bening dan sebagainya adalah. Nah, paragraf kedua menggambarkan lebih detail lagi. Dia mempunyai badan yang gemuk, kemudian suka bermanja-manja, duduk dengan saya di kursi dan sebagainya. Next, number 3. Okay, characteristic description text. Yeah, these characteristics are important for you to take into account when writing the descriptive text is not wrong. So make sure you use the following features when using the genre we write descriptive text. Jadi intinya karakteristik, ya, itu penting bagi Anda. Bagaimana Anda menggambarkan seseorang. Dia itu orangnya cantik, dia orangnya ganteng, dia orangnya penyabar dan sebagainya. Maka nanti berhubungan dengan adjektif atau kata sifat.
Ya, next. Yang pertama, kalimatnya adalah using the simple present tense. Kalian pernah belajar pasti di SMP juga. Apa sih simple present tense? Pasti diajari juga guru lainnya. Present tense adalah menggambarkan kebiasaan, menggambarkan hal yang terjadi saat ini dan sebagainya, ya. Why use the simple present tense? Kenapa kita memakai ini? This is because we will describe a fact. Perhatikan, this is because we will describe a fact. Karena apa? Karena kita akan menggambarkan tentang kenyataan or truth that is attached to something or someone. Perhatikan bahwa menggambarkan fakta atau kenyataan atau kebenaran tentang seseorang, ya, atau sesuatu, ya. Next. Because of its function is to describe something by explaining its properties, then the text will be found many description adjectives as handsome, beautiful, tall, small, big, age, ya, dan sebagainya. Maksudnya, karena fungsinya adalah menggambarkan seseorang dengan menjelaskan hal-hal apa yang kita temukan untuk kita gambarkan melalui sifatnya. Dia adalah orangnya penyabar, kemudian dia orangnya adalah cantik, kemudian dia tinggi, kecil, besar, pendek, langsing, kurus, semuanya ada di situ. Itu namanya description text. Okay. Next, number 3. In the descriptive text, ya, in the descriptive text we will often find relating verb. Perhatikan bahwa di dalam dalam teks atau karangan deskripsi kita akan sering menemukan kata kerja yang berhubungan, ya. Next, example, ya, kita akan langsung masuk ke contohnya dari apa yang disebut dengan descriptive text. Oke. Identification. Oke, contohnya perhatikan, ya. Mengidentifikasi, ya. I have a favorite doll. Saya mempunyai sebuah, ya, boneka, ya. Saya memiliki boneka yang sangat saya sukai. It is an original teddy bear from America. Ini adalah teddy bear asli, ya, yang berasal dari Amerika. My boyfriend gave it to me as my birthday present last year. Perhatikan bahwa teman saya, atau boleh kalau kalian sudah gede ya, pacar gitu ya, memberikannya kepada saya pada waktu ulang tahun tahun lalu. I was very happy. Saya sangat bahagia. I put it on a cabinet next to my bed. Saya meletakkannya di kabinet itu sejenis lemari, ya, di samping, ya, tidur saya, ya, next to my bed. Sometimes I use it as a pillow. Kadang-kadang saya gunakan ini sebagai bantal, ya. Perhatikan banyak-banyak kata-kata yang baru yang mungkin kalian belum pelajari. Silakan catat, ya. Mungkin pillow itu adalah bantal, cabinet mungkin lemari, last year mungkin adalah tahun lalu, dan saya yakin bahwa next time you will get many words, ya, new words in your brain. Saya yakin bahwa Anda akan mendapatkan, memperoleh kata-kata baru, ya, yang akan terekam di dalam otak Anda. Nah, sesudah itu, after that, you can practice it, ya. Kalian bisa ngobrol, mungkin hal yang sederhana, simple thing, ya. Mungkin contohnya adalah how are you? I'm fine, I'm okay. I'm good. Mungkin next time, mungkin ketemu lagi, what is your favorite, mungkin adalah makanan, ya, mungkin ada, atau mungkin favorite movies dan sebagainya, film-film yang lainnya. Nah, kita lanjut, next. Oke. Ketutup, ya. My teddy bear, ya, saya akan bacakan saja, is very big and its color is cream. Perhatikan bahwa my teddy bear is very big and its color is cream. Jadi teddy bear saya sangat besar gitu, ya, dan warnanya cream. Cream itu sejenis coklat-coklat muda, ya. Jadi coklat-coklat muda ini namanya cream. It is about
180, I don't know what is it, mungkin tingginya ya 8 ya, and the width is about 50 cm dan lebarnya 50 cm, tingginya 180 cm, mungkin gitu ya, karena nggak ada keterangannya. When I put it on my bed, it will occupy half of it. Berarti kan ketika saya letakkan di atas kasur, akan memakan banyak tempat, separuhnya itu untuk dia, gitu ya intinya. Kalau dalam menerjemahkan jangan satu-satu artinya apa. Jadi keseluruhan kalimat maksudnya apa. It is almost as big as my body. Perhatikan bahwa hampir sama dengan badan saya besarnya. It is made of typical kind of fabric called raspher. Ya, raspher itu artinya terbuat dari sejenis apa ya? Mungkin bulu-bulu yang lembut itu. Ya, jadi kalau kalian punya boneka, saya yakin kalian tahu bonekanya seperti apa, ya. Okay, next. Jadi, the head is round with the size of 25 cm. Jadi, lingkar kepalanya itu adalah 25 cm. Oke, round itu artinya lingkaran, ya. Kemudian, size itu adalah ukuran, size, ya. It has 2 ears which located on top of its head. Perhatikan bahwa dia memiliki apa? 2 telinga yang terletak di on top of its head, berarti ada di samping kepalanya sini, ya. The shape of the ear is half circle and the size is half of my palm. Perhatikan bahwa ukurannya, bentuknya, ya gitu ya. Shape itu artinya bentuk, dari telinganya itu adalah setengah lingkaran, ya. Jadi half circle itu setengah lingkaran. Kemudian the color of its eyes are dark brown. Perhatikan bahwa warna matanya berwarna coklat gelap atau coklat tua, ya. Next. I think it is made of glass since I can see through it. Jadi mungkin saya berpikir bahwa ini terbuat dari kaca karena saya bisa melihatnya, gitu. Matanya itu kan apa namanya tadi berwarna coklat, tetapi ketika dia berpikir bahwa mungkin terbuat dari kaca, ya, karena mata itu biasanya kalau nggak kaca plastik biasanya di sebagai matanya. Nah, it has a blue shirt encircling, ya, circling its body. Jadi dia memiliki apa? Blue shirt. Shirt itu apa? Sejenis kaos gitu ya. Itu t-shirtnya ya. Shirtnya itu sejenis kaos encircling its body, yang menutupi seluruh badannya. On the sole of each foot there is a paw pattern made of smooth fabric, ya. Jadi ada di kakinya ada apa, mungkin sejenis sepatunya. Oke, ya, next. Nah, pertanyaan, questions. Number 1. Where did I put my bear on? Where did I put my bear on? Number 2. Who gave it to me? Number 3, how my teddy bear looks like. Number 4, what is the color of its eyes? And number 5, the last one, what is its shape of ears? I think it's enough. You can answer this question based on the text above. Jadi kalian bisa menjawab pertanyaan berdasarkan teks yang ada di atas tadi. Ya, demikian, selamat pagi dan sampai jumpa.